Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Kami dari kelompok Solar Radiation yang beranggotakan saya Puan Marganda Kevin Purba. saya Muhammad Reva Setia Saya Indriani. Saya Miko Marcelino. dan 3 anggota lainnya yang bisa hadir yaitu Saiko, Naya, dan Kak Yuyun. Kami dari kelompok Solar Radiation akan melakukan 4 proyek sekaligus, yaitu proyek kami sendiri, yaitu proyek radiasi matahari, yaitu tekanan udara, fly to atmosfer, dan yang terakhir adalah evaporatif aspirasi. Dan sekarang kami akan langsung lanjut ke pembuatan video proyek radiasi matahari. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu 2 gelas dengan berisi air secukupnya, kemudian 2 plastik, dan 2 karet. Pertama-tama, kita tutup permukaan gelas dengan plastik bening. Ingat, kedua gelas. Lalu, gelas ini dibedakan menjadi 2 tempat. Yang pertama dijemur di luar ruangan dan yang satu lagi disimpan di dalam ruangan. Dari hasil proyek yang kita buat tadi, didapat 2 hasil yang berbeda. Seperti yang kita lihat pada 2 gelas ini, 1 gelas dibiarkan di ruangan tertutup, tidak menghasilkan suatu embun sama sekali. 1 gelas lagi dibiarkan di ruangan terbuka, di mana radiasi matahari yang masuk akan menjebak atau akan terjebak di dalam, sehingga suhu air pada gelas akan meningkat. Hal ini juga yang terjadi pada rumah kaca, di mana radiasi matahari masuk tidak bisa keluar karena terjebak oleh atmosfer dan menghasilkan uap-uap air pada lapisan penutup atau plastik yang ada pada gelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok Solar Radiation dengan saya sendiri Muhammad Reva Setia. Saya Indriani. Saya Miko Marcelino. Kali ini akan melakukan proyek dari kelompok air pressure. Yang dibutuhkan untuk melakukan proyek air pressure, yang pertama gelas kosong, kedua air secukupnya, ketiga kertas. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menuangkan air secukupnya, kemudian tutup dengan kertas, lalu kita balik. Nah, dari praktikum tadi, hal itu bisa terjadi dikarenakan tekanan udara yang berada di luar gelas itu lebih besar daripada tekanan air yang ada dalam gelas. Sehingga tekanan udara yang ada di luar gelas mampu menyeimbangkan gaya gravitasi yang mencoba mendorong air keluar, sehingga air tidak tumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kami di sini kelompok radiasi matahari yang beranggotakan saya sendiri bernama Puan Marganda Kevin Purba. Saya Ainaya Punita Al-Fatihah. Saya Indriani. Saya Muhammad Reva Setia. Saya Miko Marcelino. Di sini kami akan melakukan praktikum evapotranspirasi yang akan menggunakan daun pohon kahar. Dan 2 anggota lainnya yang tidak bisa hadir yaitu Kak Yuyun serta Saiko. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu 2 toples bening dan daun pohon gaharu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka tutup dari kedua toples terlebih dahulu. Lalu kita akan mengambil 2 buah helai daun dari daun pohon gaharu. Lalu kita letakkan ke dalam masing-masing 2 buah toples. Kita tutup. Dan selanjutnya nanti kita akan meletakkan masing-masing toples ini, 1 di ruangan tertutup dan 1 di ruangan terbuka. Dan hasilnya akan dapat kita lihat pada keesokan hari. Ya, di kedua tangan saya memegang 2 buah toples daun yang diletakkan di 2 tempat yang berbeda. Di tangan kiri saya adalah daun yang diletakkan di dalam ruangan, dan yang di tangan kanan saya ialah daun yang diletakkan di luar ruangan atau di bawah sinar matahari langsung. Yang pertama kita bahas ialah daun yang diletakkan di dalam ruangan.
daun yang diletakkan di dalam toples bening ini dan diletakkan di dalam ruangan akan mengalami evapotranspirasi yang lebih rendah dibandingkan daun yang diletakkan di luar ruangan. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh suhu ruangan yang lebih rendah dan juga kurangnya paparan sinar matahari langsung yang memperlambat proses penguapan air dan transpirasi dari daun. Yang kedua, daun yang mengalami evapotranspirasi di bawah sinar matahari langsung. Daun yang diletakkan di dalam toples dan kita biarkan di bawah sinar matahari langsung akan mengalami evapotranspirasi yang dengan laju yang lebih tinggi dibandingkan daun yang di dalam ruangan. Hal ini disebabkan karena pengaruh dari radiasi matahari langsung dan peningkatan suhu yang mempercepat proses laju penguapan air dan transpirasi dari daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sehu from R001 D1D0233015. I'm from the radiation group that describe the results of evapotranspiration project. In this project, both agarwood leaves will experience evapotranspiration but at different rates due to different environmental factors. 1. Leaves in the sun. Leaves placed in a clear jar and dried in the sun and will experience evapotranspiration at a high rate. This is caused by increased temperature and solar radiation, which accelerates the process of water evaporation from the soil and transpiration from leaves. 2. Leaves that are indoors. Leaves that are placed in clear jar indoors will also experience evapotranspiration, but at a lower rate compared to the leaves that are dried in the sun. This is due to the lack of direct sunlight exposure and possible lower room temperatures, which reduce the rate of evaporation and transpiration. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, kami dari kelompok Solar Radiasi dengan yang hadir sekarang adalah saya Muhammad Setia Saya Paul Margani Kevin Purba. Saya Mirko Marcelino. dan beberapa anggota yang bisa hadir lainnya. Dan sekarang kami akan melakukan project yaitu anemometer atau kecepatan mengukur angin sederhana. Alat yang dibutuhkan untuk proyek atmosfer ada 5 cup gelas, 2 sendok plastik, dan 1 buah lidi. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari proyek pembuatan anemometer sederhana dari botol plastik bekas ini ialah kecepatan angin yang kita dapat yaitu 65 kali putaran dalam 1 menit. Jika kita menggunakan ketetapan yang sudah ada, kita bagi 60, 65 ini tadi kita bagi 60 menjadi 1,08 meter per sekon atau detik. Dan untuk mendapatkan hasilnya dalam kilometer per jam, kita perlu mengonversinya dari meter per detik ke kilometer per jam, yaitu 1,08 meter per sekon akan menjadi 3,8 km per jam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani dengan NIM D1D021-094 dari kelompok radiasi matahari. Kali ini saya akan menjabarkan hasil dari proyek kecepatan angin. Hasilnya ialah terjadi 65 kali perputaran pada 1 menit, yang dimana jika dibagi 60 detik maka didapatkan hasil 1,8 meter per detik. Jika dikonversi ke kilometer per jam maka menjadi 3,8 km per jam. Alat sederhana ini mirip prinsip anemometer.